Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat dan tetap semangat belajar. Kali ini Bu Guru akan membahas tema 3, tokoh dan penemuan, subtema 3, ayo menjadi penemu dan pembelajaran ke-1. Pada video kali ini kita akan membahas tentang Bapak Teknologi Indonesia. Hayo kira-kira siapa? Ya, Bapak Teknologi Indonesia adalah B.J. Habibie. Untuk lebih jelasnya, tonton video ini sampai selesai ya, supaya tidak ada informasi yang terlewatkan. Sebelum melanjutkan video ini, jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan loncengnya, supaya tidak ketinggalan video terbaru dari kami. Dan jangan lupa share video ini ke teman-teman kalian. Profesor Dr. Insinyur Baharudin Yusuf Habibie adalah Presiden ketiga Republik Indonesia yang menjadi kebanggaan bangsa Indonesia. Beliau dilahirkan di Parepare, Sulawesi Selatan tanggal 25 Juni 1936. Masa kecil Habibie dilalui di Parepare. Sikap hidup disiplin dan kerja keras telah ditunjukkan Habibie sejak anak-anak. Ia memiliki semangat tinggi pada ilmu pengetahuan dan teknologi. Ia melanjutkan SMA di Bandung dan prestasinya selalu menonjol, terutama pada pelajaran IPA dan matematika. Perjuangan keras di perantauan. Didukung oleh kemauan keras untuk belajar selepas SMA, beliau masuk di ITB, Institut Teknologi Bandung, kemudian mendapatkan beasiswa untuk melanjutkan kuliah di Jerman jurusan konstruksi pesawat terbang. Tahun 1960, Habibie mendapat gelar diploma insinyur di Jerman dengan nilai sempurna. Ia bekerja di industri kereta api Jerman dan berhasil menemukan cara untuk membuat 1000 wagon kereta api berkekuatan tinggi. Di pagi hari, Habibie harus berjalan kaki cepat ke tempat kerja yang jauh untuk menghemat kebutuhan hidup, kemudian pulang pada malam hari dan belajar untuk kuliahnya. Tahun 1965, Habibie mendapat gelar Dr. Insinyur dengan nilai sangat sempurna. Habibie kemudian bekerja di industri pesawat terbang Jerman. Karena sikap disiplin dan kerja keras, karirnya terus naik hingga dipercaya menjadi vice president sekaligus direktur dan penasehat senior di bidang teknologi. Ia menjadi satu-satunya orang Asia yang berhasil menduduki jabatan bergengsi di perusahaan pesawat terbang Jerman. Tahun 1968, Habibie mengundang 40 insinyur Indonesia untuk bekerja di Jerman guna mempersiapkan keterampilan dan pengalaman mereka dalam membuat produksi industri dirgantara, maritim, dan darat di tanah air. Tahun 1974, Habibie diminta pulang ke tanah air dan menjadi penasehat pemerintah di bidang teknologi pesawat terbang. Ia menjadi Menteri Negara Riset dan Teknologi hingga menjadi Wakil Presiden dan Presiden Republik Indonesia yang ketiga. Prestasi cemerlang buah dari disiplin dan kerja keras. Habibie menyumbang berbagai penemuan dan sejumlah teori di bidang konstruksi pesawat terbang, seperti Habibie Faktor, Habibie Theorem, dan Habibie Method yang dipakai oleh universitas di seluruh dunia. Ia dijuluki sebagai Mr. Crack karena menemukan rumus untuk menghitung cacat badan pesawat terbang. Ia juga menerima banyak penghargaan dan prestasinya yang diakui di berbagai lembaga internasional seperti di Jerman, Inggris, Swedia, Prancis, dan Amerika Serikat, serta menerima penghargaan yang hampir setara dengan hadiah Nobel.
Habibie sebagai Bapak Teknologi Indonesia. Tahun 1976, Habibie mendirikan industri pesawat terbang pertama di kawasan Asia Tenggara, yaitu PT Nurtonio dan industri strategis lainnya. Industri binaannya berhasil memproduksi pesawat terbang, helikopter, senjata, amunisi, kapal, tank, panzer, water cannon, kendaraan IRPPM, kendaraan tempur, dan masih banyak lagi baik untuk keperluan sipil maupun militer. Di tingkat dunia, Habibie terlibat dalam berbagai proyek desain dan konstruksi pesawat terbang seperti Fokker, pesawat angkut militer jet eksekutif, Airbus, pesawat angkut dengan teknologi mendarat dan lepas landas secara vertikal, CN-235 dan CN-250. Selain itu, Habibie secara tidak langsung ikut terlibat dalam proyek perhitungan dan desain helikopter, pesawat tempur multifungsi, beberapa peluru kendali, dan satelit di tingkat dunia. Wah, sangat hebat kan Bapak Teknologi Indonesia ini? Semoga kalian generasi masa depan Indonesia bisa menjadi the next Habibie. Perkembangan alat transportasi dari masa ke masa. Yang pertama, transportasi darat. Pada zaman dahulu juga sudah ada alat transportasi seperti kuda tunggangan, kereta berkuda, gerobak, dan sepeda. Kemudian pada abad ke-18 sekitar tahun 1870-an ditemukanlah mesin uap. Kemudian digunakan oleh tentara Perancis untuk mengangkut peralatan perang. Pada tahun 1880-an ditemukanlah mesin diesel berbasis solar yang menjadi tonggak sejarah penting bagi perkembangan kendaraan yang dalam hal ini adalah mobil. Pada tahun 1950 ditemukanlah alat transportasi kereta api rel magnetik. Perkembangan alat transportasi udara dimulai dari sebuah balon udara pada tahun 1782 oleh Joseph dan Jacques Etienne. Kemudian disusul dengan penemuan pesawat terbang yang dijuluki sebagai Kitty Hawk kala itu pada tahun 1903 oleh Orville dan Wilbur Wright. Perkembangan alat transportasi air. Sebelumnya telah ditemukan mesin uap oleh James Watt yang kemudian menginspirasi Robert Fulton untuk membuat kapal uap pertama dengan nama Clermont. Kemudian pada abad ke-19 ditemukanlah kapal selam oleh Cornelis Drebbel. Kapal selam mulai terkenal sejak digunakan pada Perang Dunia ke-1. Anak-anak, dengan berkembangnya alat transportasi banyak sekali manfaat yang diperoleh untuk kita semua. Ada dampak positif, tetapi ada juga dampak negatifnya dari perkembangan alat transportasi yang sudah semakin pesat. Baik anak-anak, itulah tadi penjelasan mengenai perkembangan alat transportasi. Dan sekarang buka buku tugasnya ya. Nomor 1. Sebutkan 3 dampak positif perkembangan alat transportasi. 2. Sebutkan 3 dampak negatif dari perkembangan alat transportasi. Baik anak-anak, cukup sekian penjelasan dari Bu Guru dalam video kali ini. Semoga kalian dapat memahaminya dan semoga video ini bermanfaat untuk kalian semua.
Jangan lupakan belajar di masa pandemi ini. Tetap semangat belajar dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.